down, I know you got me, baby. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Awidiana Oktavia Rumapea. Dan ya, ini video YouTube pertamaku. Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, di video ini saya akan membahas fungsi logika pada Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian pilih blank workbook. Nah, kemudian kita masukkan judulnya, fungsi logika. Nah, ini saya mau merge and center, kita pilih dulu beberapa kolom. Terus ini di bagian sini kita pilih merge and center. Nah, kita klik aja. Di sini saya tambahkan ukuran jadi 12. Kemudian saya bold, lalu dikasih warna. Nah, di fungsi logika ini yang pertama ada logika NOT, yaitu implementasi dari negasi merupakan pernyataan yang berbanding terbalik dari statement awal. Hasil eksekusi berupa true atau false. Nah, di sini saya akan kasih warnanya dulu biar membedakan. Sama seperti tadi. Nah, di sini saya membuat kolom dulu, membuat statement. Kemudian di sini not-nya. Nah, di sini saya marah ke tengah. Saya mau lebarin dulu. Nah, kemudian saya mau buat ini bordernya, saya blok dulu semua, kemudian di bagian sini saya pilih all borders, kemudian di statement ini saya isi 0 dengan 1. Saya rata tengah dulu. Nah, kemudian apa rumusnya? Rumusnya itu sama dengan not kurung. Kita pilih statement yang pertama, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, kenapa hasilnya true? Karena di statement biasa itu 0 itu kan false, tapi ini kan dibilang logika not ini logika yang berbanding terbalik, jadi hasilnya true. Kemudian yang kedua sama rumusnya, sama dengan not buka kurung, kita pilih statementnya yaitu 1, kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia hasilnya false, karena biasanya statement 1 itu kan true, tapi karena dia dibalik jadi false. Itu teman-teman. Nah, yang kedua ada logika N. Logika N ini implementasi dari konjungsi menggabungkan dua atau lebih pernyataan dengan kata hubung. Hasil eksekusi berupa true atau false. Konsepnya perkalian. Nah, di sini saya mau kasih warnanya sama seperti di atas. Nah, di statement ini tadi juga kita kasih warna, jadi membedakan. Kasih warna. Ada juga. Gitu. Nah, di logika N ini saya mau buat ada dua statement. Yang pertama ada statement 1 dan ada statement 2-nya. Kemudian di sini kita buat N. Di sini saya mau lebarin dulu. Ini juga dilebarin.
Nah, ini juga saya mau pertemukan. Nah, ini saya juga mau buat bordernya. Saya nih, kita sama kayak langkah yang tadi, bisa langsung klik aja. Nah, di statement satu ini, saya mau buat satu, catatan duanya satu, kemudian satu, nol, kemudian nol satu, kemudian nol nol. Di sini saya mau center dulu. Nah, kemudian di sini saya mau buat tabel contohnya. Ada, saya mau buat nilai, nilai, ada Lala, ada Lili. Nah, di sini saya buat nilai Lala itu 60, nilai Lili itu 90. Nah, di sini saya mau buat bordernya dulu sama seperti tadi. Kemudian ini yang di bagian nilai saya mau match and center. Nah, kemudian saya kasih warna. Nah, kemudian ini mau saya rata tengahkan lagi. Nah, ini juga yang dikasih warna biar dia bisa membedakan. Nah, di sini kita masukkan rumus N-nya itu dari tabel yang ini ya, teman-teman. Jadi kita buat itu sama dengan N, buka kurung, kita buat ini kan statementnya benar dengan benar. Jadi kita buat nilai Lala lebih kecil daripada nilai Lili. Titik koma, nilai Lili lebih besar daripada nilai Lala. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, dia hasilnya true karena sama kayak 1 dikali 1 itu kan hasilnya 1. Jadi, 1 itu kalau hasil eksekusinya itu true, dalam bentuk true. Kemudian yang kedua ini kita buat statement awalnya ini benar, statement keduanya ini salah. Nah, kita buat N, buka kurung, kita ambil nilai Lala lebih kecil daripada nilai Lili. Titik koma, nilai Lili lebih kecil daripada nilai Lala. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia hasilnya false karena 1 dikali 0 itu kan hasilnya 0. 0 itu false. Nah, kemudian lagi ada sama dengan kita buat statementnya itu yang pertama salah, kemudian yang kedua itu benar. Kan sama dengan N, kita ambil statement yang pertama, Lala. Dan Lala lebih besar daripada nilai Lili. Titik koma, nilai Lili lebih besar daripada nilai Lala. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya false karena 0 dikali 1 kan 0. 0 itu hasil eksekusinya false. Nah, kemudian yang terakhir ini, kedua statementnya itu salah, kita buat selesai, buka kurung, tapi ini nilai Lala itu lebih besar daripada nilai Lili, titik koma, nilai Lili lebih kecil daripada nilai Lala. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia hasilnya false karena 0 dikali 0 kan hasilnya 0, 0 itu false. Nah, yang ketiga itu ada logika OR. Implementasi dari disjungsi menggabungkan dua atau lebih pernyataan dengan kata hubung. Konsepnya ini penjumlahan. Nah, di sini saya mau buat lagi warnanya.
Nah, kemudian di bagian sini sama kayak sebelumnya, saya mau buat dua statement. Nah, di sini saya buat satu, 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 nol, kemudian nol, satu, kemudian nol, nol. Nah, di sini saya mau ratakan tengah biar dia terlihat bagus. Nah, kemudian saya mau kasih bordernya. Nah, di sini jangan lupa dikasih warnanya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ikutin saja seperti yang tadi ini. Kita ambil yang ini. Contohnya ya. Nah, rumus OR ini sama dengan OR buka kurung. Kita ambil statement yang pertama ini. Nilai Lala lebih kecil daripada nilai Lili. Maaf teman-teman. Kemudian titik koma, nilai Lili lebih besar daripada nilai Lala. Buka kurung, tutup kurung maksudnya enter. Nah, hasilnya true, karena 1 ditambah 1 itu dalam ininya 1, 1 itu hasilnya true. Kemudian yang kedua ini, kita masukkan lagi, maaf teman-teman, sama dengan OR, buka kurung, kita ambil statement pertamanya ini benar, nilai Lala lebih kecil daripada nilai ini, lebih kecil daripada nilai Lala. Nah, kemudian terkurung, enter. Nah, dia hasilnya true karena 1 ditambah 0 itu 1, 1 itu hasilnya true. Kemudian yang ketiga sama dengan OR, buka kurung, kita ambil statementnya itu salah. Yang pertama, nilai Lala lebih besar daripada nilai Lili. Kemudian, titik koma, itu nilai Lili lebih besar daripada nilai Lala. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya true karena 0 ditambah 1 itu 1 dan dalam hasil eksekusi itu 1 itu true. Kemudian yang terakhir ini sama dengan OR, buka kurung, kita ambil statement yang pertama sama keduanya salah, jadi sama dengan OR, nilai Lala lebih besar daripada nilai Lili, nilai Lili lebih kecil daripada nilai Lala. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia hasilnya false karena 0 ditambah 0 itu 0. 0 dalam hasil eksekusinya itu berupa false, teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian yang keempat ini ada logika if. Nah, logika if ini implementasi dari implikasi. Menentukan kesimpulan dari beberapa kondisi atau keadaan. Nah, logika if ini itu atau logika jika ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya mau kasih warnanya lagi sama kayak sebelumnya. Nih, biar dia lebih memperindah teman-teman. Nah, kemudian di sini saya mau membuat ya kayak tabel nama siswa, nilai, status, grade, dan rank. Itu ada yang pertama itu nomor, kemudian nama siswa, bisa lebarin dulu tabelnya. Nah, kemudian di sini ada nilai, ada status, kemudian grade, dan rank. Nah, di sini saya akan membuat tabel array-nya dulu yang berisikan status, kemudian di bawahnya itu
tuntas jika dia nilainya melebihi 75. Kemudian remedial itu jika nilainya kurang dari 75. Nah, kemudian di sini saya mau memperbesar. Nah, kemudian ini saya mau border sama seperti tadi, tinggal klik. Nah, kemudian ini saya mau merge and center seperti tadi juga dan dikasih warna. Kemudian di sini saya mau membuat gimana sih cara membuat nomor itu biar dia nggak capek ngetik satu-satu kayak 1, 2, 3, 4, 5 biar dia langsung ke bawah tuh banyak. Nah, di sini saya mau membuat itu ada rumusnya, teman-teman. Ini rumusnya sama dengan row, buka, tutup, dikurangin, row, buka kurung, kemudian pilih yang nomor ini, kemudian kita kunci Fn F4, lalu kita tutup kurung, nah dia jadi 1. Kemudian kalau menambahkan sampai ke bawah itu tinggal kita aja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nggak usah capek ketik-ketik satu-satu. Kita tinggal masukin rumus saja. Yang di bagian atas ini saya mau center dulu untuk bagian tengah. Dia terlihat rapi. Kemudian di sini saya mau border dulu biar kelihatan jelas. Nah, kemudian di bagian atasnya ini saya mau kasih warna. Nah, di sini nama siswanya terserah. Saya buat Lala, Lili, Lina, Lulu, Lani. Nah, kemudian nilainya juga terserah. Saya buat 80, 95, 70, 40, sama 60. Nah, kemudian statusnya ini kita lihat dari status ketuntasannya. Nah, di sini saya buat juga untuk grade-nya, tabel array-nya saya buat dulu. Kalau A itu grade-nya itu dari nilai 9 sampai 100. Kemudian B itu dari nilai 80 sampai 89. Grade C itu dari nilai 70 sampai 79. Kemudian D itu dari nilai 60 sampai 69. Kemudian E itu dari nilai 0 sampai 5. Nah, kemudian di sini saya mau border dulu. Nah, lalu di bagian status saya mau merge and center, lalu dikasih warna. Warnanya ini warna biru aja ya, teman-teman. Sama kayak status di sampingnya. Nah, kemudian gimana ngisi statusnya ini? Ini ada rumusnya ya, teman-teman, dari status dia tuntas atau remedial. Itu rumusnya sama dengan if buka kurung, kita pilih nilainya, kemudian lebih dari 75, ketik tuntas. Nah, kemudian titik koma, if buka kurung, kita pilih lagi nilainya, kecil dari 75, ketik, tanda petik, itu remedial. Nah, kemudian ini kita tutup kurung 2 kali ya teman-teman, kemudian enter. Maaf teman-teman, ada yang salah. Oh iya, di bagian sini jangan lupa kita buat titik komanya setelah nilai ya.
Nah, enter. Nah, dia langsung jadi ya teman-teman tuntas. Dan kita nggak usah cari satu-satu lagi rumusnya, kita tinggal tarik aja. Nah, dia ketahuan siapa yang tuntas, siapa yang remedial. Nah, di sini untuk grade-nya ini ada rumusnya juga, daripada kita capek ngetik satu-satu. Rumusnya itu sama dengan if buka kurung kita pilih nilainya, lalu lebih kecil sama dengan 50, titik koma itu titik koma lagi, if buka kurung kita ambil lagi nilainya, kecil sama dengan 69, titik koma itu D, kemudian titik koma lagi, itu if, buka kurung, kita ambil lagi nilainya, kemudian kecil sama dengan 79, titik koma itu C, kemudian titik koma, if, buka kurung, kita ambil lagi nilainya, kecil sama dengan 89, titik koma itu B, titik koma itu if, buka kurung, kita ambil lagi nilainya, kemudian kecil sama dengan 100, titik koma itu A. Nah, kemudian ini kita buat tutup kurungnya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, dia hasilnya ini teman-teman, dia grade-nya B, kita tinggal tarik aja. Nah, dia langsung dapat ini saya mau nonton besar dulu. Nah, dia dapat teman-teman grade-nya. Nah, di sini untuk mencari rankingnya juga ada rumus cepatnya ya teman-teman. Itu sama dengan rank, buka kurung, kita pilih nilai yang pertama, kemudian kita titik koma, kita tarik nilai keseluruhannya, kemudian kita kunci F4, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, dia dapat yang pertama ranking 2, kita tarik aja dari keseluruhannya. Nah, dia pokoknya teman. Di sini saya mau katain dulu. Jadi itu cara terapi. Nah, ini teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi kita lupa untuk membuat ininya, halamannya ini kita ganti jadi fungsi logika. Nah, itu teman-teman. Sekian dari saya tentang fungsi logika. Saya pamit undur diri, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih.